Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Stefani Feby, NPM 4419210001. Video ini saya buat dan saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Mas Haris Adi Suwadiantoro. Jurusan saya ialah Teknik Industri dari Universitas Pancasila. Tugas ini adalah nomor 5 dari ujian akhir semester Manajemen Strategi yang berjudul Business Analyst versus Data Analyst. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, kita akan membahas bisnis analis, di mana nantinya kita akan membahas dari sudut job specification, job description, role-nya, lalu juga definisinya. Nantinya pada TPT ini, kita akan membahas tentang kelima hal tersebut yang menjadi highlight. Yang pertama, definisi bisnis analis. Bisnis analis adalah seseorang yang bertugas membantu sebuah bisnis menganalisis proses, sistem, produk, dan layanan perusahaan untuk kemudian ditingkatkan dan membuat keputusan yang menguntungkan bagi bisnis berdasarkan analisis data. Nah, untuk role atau peran dari bisnis analis ini sendiri ialah apabila perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, bisnis analis akan menjadi salah satu orang penting di baliknya. Role ini berperan sebagai penengah atau jembatan antara IT dan bisnis untuk meningkatkan efisiensi mulai dari proses kerja, produk, layanan, hingga software atau tools yang dipakai selama kita nantinya akan masuk di suatu perusahaan. Jadi bisnis analis ini memiliki peran penting di sebuah perusahaan karena ia menjadi faktor terpenting untuk perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar karena yaitu tadi dia ini sebagai penengah ataupun jembatan di mana dia harus bisa untuk menganalisis bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, di sini juga ada job specification business analyst atau biasa disebut persyaratan untuk menjadi seorang bisnis analis. Nah, dari sisi pendidikan, gelar sarjana dalam bisnis atau bidang terkait seperti keuangan, ekonomi, pemasaran, atau manajemen operasi. Analis bisnis juga menggunakan matematika dan teknologi untuk menganalisis data operasional. Jadi, sangat membantu untuk mengambil kursus di berbagai bidang seperti statistik, permodelan keuangan, pemrograman komputer, dan ilmu data. Nah, kalau dari sisi pengalaman, sebagian besar analisis bisnis ini memulai karir mereka dalam peran tingkat pemula untuk mendapatkan pengalaman. Nah, biasanya ini suka ada internship dulu, baru dari pengalaman itu dikembangkan lagi. Nah, saat Anda mendapatkan pengalaman ini tuh sangat penting nih untuk karir kalian jika ingin menjadi bisnis analis, di mana kalian bisa internship dengan apa mengikuti program-program yang ada di kantor tersebut atau bahkan kalian bisa langsung internship di divisi. Nah, jadi cobalah mengerjakan proyek di berbagai bidang seperti di pemasaran, keuangan maupun di hubungan pelanggan atau customer relation. Nah, pengalaman ini juga dapat memberi Anda pemahaman yang luas tentang operasi bisnis, atau Anda dapat memutuskan untuk berspesialisasi dalam bidang bisnis tertentu. Nah, lalu di sini juga ada sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi sendiri, dia bisa mengambil sertifikasi yang paling terkenal ini ada International Institute of Business Analysis atau IEBA. Nah, dia ini menawarkan Entry Certificate in Business Analysis Credential untuk membantu Anda menunjukkan kepada pemberi kerja pengetahuan dasar Anda tentang bidang ini. Nah, sertifikasi ini dirancang untuk lulusan baru dan analisis bisnis baru. Sertifikasi ini mencakup penyelesaian kursus pengembangan profesional dan lulus ujian. Nah, tidak ada persyaratan pengalaman untuk sertifikasi ini. Penting kalian bisa mencoba dan untuk sertifikasi
aplikasi ini sendiri bisa membantu karir teman-teman untuk apply sebagai seorang bisnis analis. Nah, untuk keterampilannya di sini ada teman-teman ini harus fokus kepada ketajaman bisnis, di mana keterampilan ini mengacu pada pemahaman tentang berbagai operasi bisnis, termasuk keuangan, akuntansi, pemasaran, dan penjualan. Nah, lalu teman-teman juga bisa difokus di analisis data. Nah, analis bisnis ini mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membuat rekomendasi bisnis. Nah, lalu di sini juga ada keterampilan di statistik dan probabilitas. Nah, Anda ini dapat menggunakan keterampilan statistik dan probabilitas untuk menganalisis data masa lalu dan membuat prediksi tentang hasil di masa mendatang. Keterampilan ini melibatkan mengetahui metode statistik dan probabilitas umum untuk membaca dan menganalisis. Nah, lalu ada keterampilan dalam berkomunikasi. Sebagai analis bisnis, Anda diharuskan untuk mempresentasikan temuan Anda kepada manajer, eksekutif, atau pemimpin perusahaan. Lalu Anda juga dituntut untuk bisa berpikir kritis atau critical thinking dalam menganalisis bisnis menggunakan critical thinking ini untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari sekumpulan data. Anda juga dapat menggunakan keahlian ini untuk mengevaluasi solusi sehingga Anda dapat memilih yang terbaik untuk perusahaan tempat Anda bekerja. Nah, untuk job description-nya untuk business analyst ini sendiri, dia ini biasanya ditugaskan di kantor untuk berkolaborasi dengan beberapa eksekutif atau pemimpin tingkat tinggi untuk memahami kebutuhan dan prioritas perusahaan. Jadi nantinya akan ada beberapa kategori yang ingin dicapai, ada beberapa goals atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tapi business analyst ini nantinya akan membantu untuk memilih kebutuhan apa dan prioritas apa yang paling terpenting untuk perusahaan saat ini. Jadi di sini juga dalam keterampilan Anda dalam membuat keputusan juga diharuskan. Lalu untuk kumpulkan data bisnis dan lakukan analisis untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan. Di sini juga kita dituntut untuk mengumpulkan data-data di mana kita akan menemukan area atau area yang perlu ditingkatkan atau diimprove. Lalu yang ketiga, kita juga untuk mengevaluasi nih proses bisnis atau melakukan penelitian lain, seperti survei untuk mengidentifikasi potensi masalah. Jadi kita juga dituntut untuk mengetahui nih, kayak kita meramalkan kira-kira permasalahan apa yang akan terjadi pada perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, lalu juga di sini kita dituntut untuk berikan presentasi kepada manajer senior atau eksekutif untuk menjelaskan analisis mereka dan membuat rekomendasi. Jadi, nantinya kita juga dari yang permasalahan-permasalahan yang sudah kita temui, kita memberikan nih rekomendasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Lalu untuk menghasilkan laporan tertulis yang merinci analisis data mereka. Jadi dari data-data yang sudah dikumpulkan, kita juga dituntut untuk merincikan satu persatu tentang masalah tersebut. Jadi kita definisikan, kita jelaskan juga apa saran dan rekomendasi lainnya. Nah, lalu juga di sini untuk memberikan panduan atau pelatihan sesuai kebutuhan untuk membantu perusahaan menerapkan perubahan yang direkomendasikan. Jadi, misalkan perusahaan ini dia memiliki permasalahan kurangnya kesadaran karyawan terhadap fungsi K3. Nah, maka bisnis analis ini dia memberikan rekomendasi nih, bagaimana kalau misalkan kita adakan training tentang si K3 itu sendiri agar para karyawan ini sadar bahwa safety ini sangat penting dalam pekerjaannya baik di lapangan maupun di kantor. Nah, lalu kumpulkan data untuk mengevaluasi dampak dari perubahan tersebut. Nah, itu tadi kembali lagi bisa analis sebelum dia memberikan permasalahan dan rekomendasi, dia juga diwajibkan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar dia bisa meyakinkan para manajer dan eksekutif ini untuk yakin bahwa memang keperluan ini sangat harus diprioritaskan oleh perusahaan. Nah, yang kedua di sini ada data analis. Nah, di mana di data analis kita juga akan membahas terkait dengan persyaratan menjadi data analis, lalu juga definisi data analis, lalu juga job
description-nya, kita ngapain aja kalau kita sebagai data analis, dan juga kita nanti akan membahas keterampilan-keterampilan apa yang harus dipunya oleh data analis agar dia menjadi data analis yang bagus atau yang baik. Nah, untuk definisinya sendiri, definisi data analis ini adalah seorang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis data. Seorang data analis juga bertanggung jawab dalam menganalisis data numerik, data yang berupa angka, lalu dia mengolah dan dia menerjemahkan data yang ada ke suatu laporan yang bisa mudah dipahami oleh perusahaan. Nah, jadi buat data analis juga, dia nggak asal-asalan nih dalam menganalisis data, tapi dia juga harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan data tersebut oleh perusahaan. Jadi bukan hanya si data analis saja yang mengerti, tapi memang orang-orang yang terkait di divisi tersebut, ia harus mengerti dan paham terhadap data yang sudah dianalisis. Nah, peran data analis di kantor ini apa sih? Nah, seorang data analis ini merupakan orang yang berperan dalam mengobservasi informasi perusahaan. Hasil dari analisis tersebut yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai bahan rujukan dalam mengambil langkah atau keputusan ke depannya. Informasi tersebut dikumpulkan dari fakta-fakta dan tren yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi data analis ini juga dia harus bisa mengobservasi bahwa eh, informasi ini valid atau enggak, dia sesuai fakta atau tidak. Nah, untuk menjadi data analis ini, persyaratan atau job specification itu apa sih? Nah, kalau dari segi pendidikan nih, nah, pekerjaan data analis pada tingkat pemula ini biasanya hanya diisi oleh jurusan-jurusan tertentu. Contohnya, seperti memiliki gelar sarjana di bidang pemasaran, keuangan, ilmu komputer, matematika, statistik, dan ekonomi. Asalnya, pengetahuan tentang analisa dan perhitungan sangat dibutuhkan pada jenis pekerjaan ini. Jadi, kita memang dituntut nih untuk memang bertemu dengan angka-angka. Jadi memang untuk jurusannya pun dia memang yang sudah sering melihat angka dan sering mengolah angka. Nah, untuk dari kemampuan analisisnya, nah pekerjaan di bidang data mengharuskan seorang data analis mampu mempelajari suatu persoalan dengan teknik dan kerangka kerja yang sistematis. Langkah ini mempermudah data analis dalam melakukan analisis setiap masalah bisnis perusahaan. Nah, jadi memang setiap data yang akan dianalisis ini sebelumnya ini dia harus mempelajari nih persoalannya tersebut dengan kerangka kerja yang memang sudah sesuai dengan SOP di perusahaan sehingga dia sudah tersistematis. Nah, lalu kalau dari kemampuan menilai bisnisnya juga dia selain mampu menganalisis data, dia juga harus diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menilai kemajuan bisnis suatu perusahaan. Jadi, insight yang dihasilkan data analis ini akan sejalan dengan bisnis perusahaan. Nah, jadi memang semuanya itu tidak bisa langsung dianalisis dan bisa langsung diolah gitu, tapi dia juga harus menyesuaikan nih dengan bisnis perusahaannya itu apa sih, dia harus sejalan gitu. Nah, lalu udah kemampuan berkomunikasi dan presentasi juga, meskipun dia selalu membedah data, seorang data analis juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sebab ia akan menjalankan hal-hal teknis, menilai kemajuan bisnis perusahaan, dan menyampaikannya kepada banyak orang di perusahaan. Nah, jadi memang untuk data analis juga dia harus memiliki public speaking yang baik. Nah, dia harus memahami machine learning dalam menganalisis data, mengajarkan komputer untuk dapat mengambil keputusan atau memprediksi sesuatu setelah memiliki data merupakan hal yang penting. Jika kamu belum memiliki kemampuan yang satu ini, cobalah untuk mulai mempelajarinya. Kursus online machine learning bahkan sudah mudah dicari. Nah, lalu dia juga harus memahami statistik. Nah, median itu nilai tengah, mean rata-rata, lalu juga mode dan standar deviasi ini merupakan contoh konsep statistik yang paling dasar yang harus dipelajari. Nah, pasalnya untuk menjadi data analis, kamu perlu mampu menafsirkan data, memiliki pemahaman statistik, inferensial, dan deskriptif yang kuat juga akan sangat membantu. Nah, dia juga harus memahami pemrograman. Pemrograman SQL adalah yang paling umum di kalangan data analis. Agar menjadi seorang data analis yang handal,
kamu perlu terus belajar dan memperkaya pengalaman. Kamu juga bisa bergabung dengan komunitas data untuk saling bertukar informasi dan meningkatkan kemampuanmu. Nah, jadi banyak nih kayak forum-forum yang memang dia forum khusus data analis. Nah, nanti bisa tuh di situ kita sharing-sharing mengenai si pemrograman ini karena memang bahasa pemrograman ini dia memang sulit kalau kita harus otodidak atau lihat dari YouTube. Kita harus langsung praktik langsung dengan orang yang memang sudah bisa gitu. Nah, dia juga harus paham Excel, harus paham banget karena kan dia menganalisis suatu angka gitu, numerik. Nah, numerik ini kan pasti nggak jauh dari Excel. Nah, sebagai calon data analis, kamu sebaiknya memiliki pengetahuan banyak di bidang Microsoft Excel. Sebab nantinya pekerjaanmu akan banyak berhubungan dengan Excel, seperti menghitung angka, mengatur data untuk melakukan analisis. Nah, metode Microsoft Excel yang masih banyak dipakai seperti menulis makro dengan menggunakan pencarian VBA untuk melakukan analisis yang lebih ringan. Nah, kursus data analis. Nah, selain mendapatkan ilmu pengetahuan terkait data analis dari universitas, kamu pun bisa mengasah skillmu dengan mengikuti kursus online yang disediakan untuk profesi data analis. Kamu bisa mencoba belajar data analis dasar dengan Python yang diajarkan oleh IBM di Coursera, atau kamu bisa mencoba alternatif lain dengan mengikuti kursus data analis lewat Udemy yang telah bekerja sama dengan Ekro. Nah, jadi memang kursusnya sudah banyak ya teman-teman dari buat untuk kita menjadi data analis ini, kalian tinggal searching dan nanti pasti keluar banyak kursus-kursusnya. Selain ikut forum, kalian juga wajib nih ikut kursus. Nah, lalu sertifikasi juga nggak kalah penting. Nah, jadi biar kalian lebih terpercaya nih, pasti kemampuan kalian harus ada eh, buktinya nih. Nah, buktinya ini sih sertifikasi tadi. Nah, agar kemampuan analisis data yang kamu miliki semakin mumpuni dan menarik HRD, cobalah untuk mengikuti pembelajaran yang dapat memberikan kamu sertifikasi. Kamu bisa mengikuti beberapa program sertifikasi seperti Associate Certified Analytics Professional, Certification of Professional Achievement in Data Science, Certified Analytics Professional, dan masih banyak lagi. Nah, untuk job description-nya, business analyst ini biasanya dia membangun dan mengimplementasi database dan data collection system. Jadi pastinya dia kan tadi bahasa pemrograman nih. Nah, ini juga nyambung nih. Nah, lalu dia juga untuk membantu manajemen untuk mengidentifikasi matrik yang krusial atau KPI dan memprioritaskannya sesuai kebutuhan bisnis. Lalu dia juga untuk mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder. Lalu dia juga dituntut untuk menyaring dan membersihkan data. Lalu dia juga dituntut untuk mengidentifikasi, analisa, dan menginterpretasikan tren dan pola dalam kumpulan data yang kompleks. Lalu dia juga untuk memvisualisasikan dan menyajikan penemuan atau laporan kepada stakeholder. Lalu dia juga membuat dan merevisi laporan. Dia juga membuat dan menjaga dokumentasi data. Nah, mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan bisnis analis versus data analis dari ujian akhir semester Manstra nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.